gimana nih kabar kalian? Semoga ya kalian dalam keadaan bahagia dan yang pastinya glowing selalu. Bluffers, ada yang pernah lagi ngerasain gak sih? Kok kayaknya akhir-akhir ini aku jerawatan terus ya, aku breakout terus ya? Atau ada yang lagi relate sama masalah ini? Nah, itu tuh bisa jadi karena kalian tuh lagi stres. Di kesempatan kali ini aku bakal tanya-tanya nih sama orang yang pernah relate atau bahkan lagi relate sama masalah ini. Dan yang pastinya bakal dijelasin sama orang yang profesional di bidangnya. Yuk ikutin terus. Sebelum mulai aku mau ngebahas dulu nih, apa sih hubungan antara kulit sama stres? Setiap orang tuh pasti punya sistem syaraf dan hormonnya masing-masing, Glovers. Ketika stres datang, tubuh tuh bakal melepas hormon stres yang pastinya mempengaruhi keseimbangan kulit, memproduksi minyak berlebih, pertahanan kulit yang melemah, dan peradangan lebih mudah terjadi dalam kondisi kulit ini. Kulit juga lebih rentan pada breakout, mudah berjerawat, gatal, kering, atau lambat pulih. Hal ini tuh biasa terjadi pada kulit kita sebagai cerminan dari luar bahwa hormon kita tuh lagi gak baik-baik aja loh. Dampak itu semua tidak berhenti di fisik loh, Glovers. Perubahan pada kulit kerap mempengaruhi rasa percaya diri kita, membuat seseorang merasa tidak nyaman dengan penampilannya. Yang pastinya akan menambah beban pikiran mereka. Dan disinilah lingkaran itu terbentuk, di mana stres memicu masalah kulit, dan masalah kulit kembali menambah stres. Ini juga bisa jadi catatan loh buat Glovers, bahwa merawat kulit itu bukan cuma soal produk, tetapi juga bagaimana cara kita memahami diri kita secara utuh. Sebab ketika pikiran diberi ruang untuk bernafas, kulitlah yang akan pertama kali mengucapkan terima kasih kepada kita. Teguh Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Marisa Astuti. Faris, Kak. Aku Salma namanya. Nama Najwa. Mungkin seminggu atau sebulan sekali pernah stres gitu. Pernah? Mungkin cukup sering ya, Kak. Terus banyak tugas juga kan dari dosen juga gitu. Pernah ya, terutama pas awal masuk kuliah itu adaptasi jadi stres banget, dan sekarang udah semester akhir juga jadi lagi ngalamin. Iya pernah, apalagi sama ya kayak teman-teman lagi di semester akhir sekarang. Terus kayak kerasa banget buat stresnya gitu. Untuk masalah kayak jerawatan, beruntusan itu pernah ya, soalnya karena terpengaruh sama stres juga gitu. Iya, sering. Mungkin cukup sering sih, Kak. Mungkin karena kegiatan juga pola hidup saya juga ya, Kak ya. Dari faktor itu. Aku pernah jerawatan dan beruntusan juga. Pernah apalagi kan sekarang lagi banyak-banyaknya tugas ya, ditambah skripsi itu pasti jerawatan. Jauh lebih buruk, kayak kelihatan, kayak waktu berkaca juga kayak kelihatan wah lebih kusam, lebih beda lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Nggak terlalu signifikan. Menurut saya itu lumayan cukup sering ya, Kak. Makin buruk ya menurut aku, karena biasanya aku kalau lagi stres itu jerawat itu pada muncul gitu. Makin kayak kurang gitu ya. Iya mungkin jerawatan juga. Lebih ke arah kusam ya, terus jerawatan sama beruntusan juga ada itu, jadi lumayan buruk lah. Di bagian muka paling ya, sama yang mata juga kadang suka sakit di sininya. Untuk kulit sih mungkin lebih ke berminyak sih, Kak. Sama kusam gitu doang sih. Biasanya kalau lagi stres itu munculnya lebih ke jerawatnya ya. Kalau beruntusan itu jarang, tapi biasanya jerawatan di daerah jidat. Nah ya, biasanya kayak di T-zone ya? Iya, di T-zone. Paling ya jerawatan, terus kalau di rambut tuh kayak rontok gitu. Yang saya alami itu ya cukup berpengaruh dari jerawatan itu. Bisa sih, bisa berpengaruh juga. Kadang kan tingkat kesetresan itu bisa lebih tinggi juga. Kadang kulitnya juga bisa lebih yang nggak terlalu baik juga. Menurut saya lumayan cukup pengaruh sih, Kak. Sangat berpengaruh ya, tentang itu ngaruh banget. Jadi kalau misalkan lagi stres itu bisa gampang banget muncul jerawat.
Ya berpengaruh banget ya. Ya, jadi ini ya, kalau stres itu kan ada dua, stres fisik sama stres emosional ya. Terutama sih stres fisik. Jadi kenapa sih stres fisik bisa bikin jerawat? Karena biasanya pertama eh, tidurnya, jam tidurnya salah. Jadi begadang contohnya ya. Jadi begadang itu sebetulnya sama sekali nggak boleh. Jadi yang terjadi di anak-anak remaja sering begadang itu akan membuat tubuhnya mengalami keadaan stres gitu. Jadi tidur itu sebetulnya harus jam 10 malam maksimal sampai jam 5 pagi dan harus berkualitas 7 sampai 8 6 sampai 8 jam. Kalau nggak tidur, badannya stres. Stres itu nanti ada peningkatan hormon-hormon tertentu yang nanti bisa bikin jerawat gitu. Jadi umur segini atau remaja biasanya memang problemnya itu. Jadi sebetulnya sih bisa mengatur jam tidur ya. Misalnya tidurnya lebih cepat. Misalnya jam 9 bangun jam 3, jam 4 boleh. Jadi belajarnya di pas saat pagi hari gitu. Itu sangat berperan timbulnya jerawat. Makanya jerawatnya kambuh terus karena stres fisik, belum lagi pikiran ya. Kalau pikiran pastilah. Karena hormonnya juga nanti terganggu. Itu sih sebenarnya. Kalau stres kan hormonnya tadi bisa meningkat. Jadi regulasi hormon itu kan terjadi kalau tidur. Harus tidur, nggak boleh nggak tidur. Jadi regulasi hormon semuanya, hormon pertumbuhan, hormon yang bikin kulitnya lembab, yang bikin kulitnya bagus. Jadi setiap hari itu kan rusak ya kulit itu kan sel-selnya, sel-sel semua badan ya, bukan kulit aja. Sel semua badan rusak. Kapan diregenerasi? Kalau tidur. Jam 10 sampai jam 5 tadi saya bilang. Kalau misalnya nggak tidur ya tidak ada regenerasi. Makanya terjadilah kulit kering, kulit kusam, lingkaran hitam di bawah mata. Nanti daya tahan tubuhnya menurun, gampang sakit flu, pilek, batuk, dan seterusnya. Sebenarnya kalau jerawat banyak sih. Makanan, debu, cuaca, keringat, stres ya. Terus kemudian bisa juga masker, bisa juga make up ya, macam-macam. Cuman yang paling sering stres ya. Tapi kalau umur remaja ini kan sekarang tuh kan medsos sangat banyak berpengaruh. Nah kalau medsos berpengaruh itu tentunya bisa bikin atau beli produk yang ada di pasaran bebas. Nah kalau produknya pemakaiannya misalnya tidak sesuai sama jenis kulitnya, yang terjadi malah jerawatan. Nah, contohnya pakai bedak padat, pakai cushion, pakai foundation yang menutupi pori-pori, nanti jadinya beruntus. Beruntusnya banyak karena membersihkannya nggak bersih, nggak double cleansing. Jadi otomatis jerawatnya gampang makin banyak dan makin parah. Itu sih. Sebetulnya nggak ada yang khusus sih. Rata-rata jerawat itu bisa timbul di mana aja, terutama di wajah, banyaknya 70% di wajah, lalu di leher, telinga. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesifik sih. Cuman memang ada beberapa buku juga yang mengatakan bahwa kalau hormon seringnya di sekitar mulut, kalau makanan di pipi, tapi itu sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Kadang-kadang pada praktek sehari-hari ya bisa di mana aja sih. Kalau misalnya nggak ada masalah kulit wajahnya sama sekali, nggak apa-apa sih pakai basic skincare, cuman sabun, toner, pelembab sama sunscreen sama krim malam ya, itu boleh. Tapi kalau dari jerawat, jangan macam-macam aja, langsung ke dokter aja. Karena kalau misalnya mencoba ngobatin sendiri, bukan makin bagus, makin zonk pasti. Kenapa? Karena ngobatin jerawat nggak mudah ya, mendiagnosisnya gampang. Orang awam juga gampang bisa diagnosisnya, tapi kalau misalnya mengobatinya justru yang susah ya, gitu. Kadang perlu ke
keteraturan dan kedisiplinan, itu aja sih sebenarnya. Nah, Glovers, ternyata ada hubungannya ya antara stres sama kesehatan kulit kita. Buat Glovers yang punya cerita yang sama, boleh komen di bawah dan terus ikutin kita. Bye-bye!